Cerita dimulai ketika Bibi Hewan dalam masa SMA-nya. Ia sering mengatakan putus kepada cinta pertamanya, tetapi mereka selalu berakhir bersama. Sampai pada titik ia benar-benar mengatakan putus pada cinta pertamanya. Balik ke masa sekarang, saat Bibi Hewan sedang menjenguk temannya yang sedang sakit parah, ia menghiburnya dengan memperlihatkan sakit mata yang ia alami. Ia tidak ingin menjelaskan pada teman-temannya kenapa ia bisa sakit mata, dan temannya meminta ia mengobati sakit matanya, tetapi Bibi Hewan tidak mau mendengarkan. Balik ke Hewan dan Ensep. Pada saat mereka sedang di toko buku, Ensep ditelepon oleh seseorang. Ia adalah pemilik tanah di toko buku. Selama ini, Ensep tidak pernah menyewa tanah itu. Ia diberikan sewa gratis selama tanah itu dijadikan toko buku. Sampai akhirnya, pemilik tanah ingin bertemu dengannya. Dan Ensep bergegas berangkat bersama Hewan. Saat dalam perjalanan, Hewan bertanya kepada Ensep bagaimana ia bisa melihatnya di stasiun pada saat itu. Ensep pun menjelaskan jika ia ingin bertemu dengan ibu kandungnya karena ibu kandungnya sedang sakit. Tetapi Ensep tidak jadi pergi karena berpikir jika ia menemuinya, ia takut jika ibu angkatnya merasakan ia dikhianati. Jadi Ensep memutuskan untuk tidak pergi. Cerita kembali ke cinta pertama Bibi Hewan. Ia sedang bertemu dengan salah satu penulis dari perusahaannya. Penulis itu menyukainya, tetapi ia tidak bisa menerimanya karena masih menyukai Bibi Hewan. Saat Hewan dan Ensep sudah sampai ke rumah pemilik tanah, Ensep diberitahu jika anaknya tertarik dengan tanah yang ditempati toko buku tersebut, tapi pemilik tanah itu tidak ingin memberikannya karena ia ingin tanah itu tetap dijadikan toko buku yang dimiliki Ensep sekarang. Cerita balik ke Jango. Ia dipaksa ibunya untuk mendatangi kencan buta, tetapi pada saat selesai kencan, ia dipergoki oleh adik Ensep. Adik Ensep pun memanfaatkan momen itu dengan meminta bayaran tutup mulutnya dan meminta Jango mengantarkannya ke sekolah. Pada saat Hewan dan Ensep selesai bertemu dengan pemilik tanah, ia mengobrol dengan Hewan, dan Hewan menceritakan kenapa pada saat itu ia berada di stasiun. Ia menjelaskan bahwa Hewan ingin kabur dari rumah neneknya, dan ia berencana untuk bunuh diri. Pada saat dia ingin melakukannya, tiba-tiba bibinya datang dan menyelamatkannya. Lalu Hewan bertanya kepada Ensep dan meminta penjelasan tentang hubungan mereka. Dengan bertanya, "Ini tentang kita, apakah ini cinta?" Ensep pun menjawab, "Ya, ini cinta." Keesokan harinya, cinta pertama Bibi Hewan mendatanginya. Pada saat sampai rumah Bibi Hewan ingin pergi menjenguk temannya yang sakit parah, dan cinta pertamanya pun akhirnya mengantarkannya. Cerita balik ke adik Ensep. Pada saat di sekolah, tiba-tiba ia didatangi oleh orang yang ia suka. Ia ingin bertanya ke adik Ensep soal perkumpulan klub buku yang ada di toko kakaknya. Adik Ensep pun senang, dan adik Ensep menjelaskan jika ia tidak boleh datang ke perkumpulan klub bukunya, tetapi jika ia tetap memohon untuk datang, adiknya bisa mempertimbangkannya. Lalu adik Ensep pergi meninggalkannya. Balik lagi ke Hewan dan Ensep. Pada saat mereka di toko buku, tiba-tiba Hewan bilang jika ia ingin menginap di sini dan ingin tidur dengan Ensep. Ensep pun kaget, tetapi ia memperbolehkan Hewan untuk menginap di sini. Cerita kembali ke Bibi Hewan.
yang sedang menjenguk temannya. Ia melihat jika temannya yang sedang sakit memiliki beberapa lebam di muka. Bibi Hewon bertanya kenapa. Temannya hanya memberitahu jika ia terjatuh dan tidak ingin menjelaskan lebih detail. Lalu, Bibi Hewon pulang dengan cinta pertamanya. Sampai akhirnya Bibi Hewon kesal dan bercerita ke cinta pertamanya. Tapi cinta pertamanya hanya memberikan jawaban yang menambah Bibi Hewon kesal. Sampai akhirnya Bibi Hewon meminta untuk turun di tengah perjalanan pulang. Saat tengah malam, tiba-tiba teman Bibi Hewon datang ke rumahnya. Ia menjelaskan bahwa temannya yang sedang sakit, ia meninggal karena penyakitnya. Lalu, Bibi Hewon segera datang bersama temannya ke rumah duka. Sampai akhirnya, Bibi Hewon teringat dengan kejadian kakaknya yang mengalami KDRT di dalam rumah tangganya. Karena sebelumnya temannya meninggal, ia sering mengalami beberapa lebam di mukanya seperti kakaknya. Cerita bermula saat pertama kali Bibi Hewon mendapatkan KDRT dari perilaku suaminya. Saat itu, ia sering mengalami hal tersebut di keluarganya. Tetapi, hanya Bibi Hewon yang tahu masalah itu. Sampai akhirnya, Bibi Hewon melihat satu kejadian yang sangat keterlaluan. Ia memutuskan untuk menyelamatkan kakaknya. Setelah ia mengajak kakaknya pergi dari rumah, suaminya mengejar. Ia mengejar mereka sampai akhirnya saat sudah berada di dalam mobil yang sedang disetir oleh Bibi Hewon, ia tak sengaja menabrak kakak iparnya karena ia sangat panik pada saat itu. Tetapi Bibi Hewon meminta untuk adiknya melarikan diri dan akhirnya Bibi Hewon berakhir di penjara. Bibi Hewon sangat menyesali perbuatannya di masa lalu karena sampai saat ini tidak ada yang tahu kejadian sebenarnya seperti apa. Hanya Bibi Hewon dan kakaknya yang tahu. Cerita kembali ke adik Insap. Pada saat orang yang ia suka diberi izin untuk datang ke perkumpulan klub buku, anggota klub buku diberitahu oleh teman adik Insap bahwa adik Insap menyukai pria yang dibawanya. Tetapi ia tidak mengakuinya bahwa yang ia rasakan itu di masa lalu, bukan masa sekarang. Saat perkumpulan klub buku selesai, Hewon diantar pulang oleh Insap. Dan pada saat perjalanan pulang, Hewon bilang jika tengah malam nanti saat bibinya sudah tertidur, ia akan diam-diam datang ke toko buku. Dan Insap pun setuju. Namun pada saat Insap kembali ke toko buku, tiba-tiba Boyong datang dan ia mengatakan jika sudah lama menyukai Insap. Tapi Insap tidak bisa menerimanya karena sekarang ia sudah memiliki Hewon. Akhirnya Boyong pergi dengan perasaan kecewa. Dan tak lama kemudian Insap menuliskan cerita tentang Hewon di website pribadi miliknya. Ia selalu mengabadikan cerita saat bertemu dengan Hewon, tetapi tidak ada yang mengetahuinya. Insap adalah orang yang dulu pernah menyelamatkan Hewon saat pertama kali mereka bertemu di stasiun. Insap tidak jadi berangkat menemui ibunya. Sampai akhirnya ia melihat Hewon. Akhirnya Insap mengikuti Hewon. Dan pada saat ia melihat Hewon ingin bunuh diri, ia menelepon bibinya dan menyuruhnya datang untuk menyelamatkan Hewon. Setelah menuliskan beberapa cerita, akhirnya Insap dipergoki oleh Hewon. Tetapi Insap tidak ingin Hewon membacanya. Dan akhirnya Insap mengalihkan pembicaraan. Cerita balik ke Boyong. Pada saat ia ingin pergi pulang, ia memilih untuk pergi ke gunung dan meminta Insap untuk menyelamatkannya. Tapi ia menelepon Insap beberapa kali, tidak ada yang mengangkat teleponnya karena Insap sedang menikmati momen bersama dengan Hewon.
Akhirnya, Boyong tidak habis akal. Ia segera menelepon ke nomor toko buku milik Ensep, dan akhirnya diangkat oleh Ensep. Ensep yang tahu hal itu, ia segera menyelamatkan Boyong, tapi hewan menghentikannya, dan ia berencana pergi untuk menggantikan Ensep menyelamatkannya. Setelah mereka bertemu, Boyong kecewa karena yang datang hewan. Setelah itu Boyong berbicara kepada hewan jika ia menyukai Ensep dari zaman sekolah. Ia melakukan ini agar Ensep datang ke gunung dan memperhatikannya. Hewan pun menjawab jika ia tidak tahu jika pria yang disukai Boyong adalah Ensep, dan ia meminta ke Boyong agar tidak mencari perhatian lagi ke Ensep. Keesokan harinya, adik Ensep bertemu lagi dengan pria yang ia suka, dan ia meminta satu hal kepadanya, agar keesokan harinya sebelum berangkat, ia harus menjemputnya. Jika ia tidak mau, adik Ensep melarang datang ke perkumpulan klub buku. Akhirnya, pria itu pun setuju. Cerita kembali ke hewan. Ia sedang membangunkan Ensep di pagi hari, tetapi Ensep tidak ingin bangun dan meminta waktu untuk istirahat sebentar lagi. Setelah itu, hewan pergi ke lantai bawah untuk melihat beberapa pesanan toko buku yang dijual online. Saat itu, ia tersengaja melihat cerita pribadi milik Ensep di websitenya, dan hewan pun membaca hampir semua cerita yang ditulis oleh Ensep tentang dirinya. Tak lama kemudian, Ensep bangun dari tidurnya dan melihat hewan membaca cerita di websitenya. Ia pun buru-buru merebut laptopnya kembali dan bertanya apa saja yang sudah hewan baca. Hewan menjawab bahwa ia hampir membaca semuanya, dan hewan mengejek Ensep karena ia begitu menyukainya dalam waktu yang lama. Cerita beralih ke bibi hewan. Ia bertemu lagi dengan cinta pertamanya, dan cinta pertamanya terus menanyakan, ada apa dengan bibi hewan? Kenapa dulu meninggalkannya tanpa penjelasan? Bibi hewan hanya menunjukkan matanya yang sedang sakit parah, dan ia mengatakan jika sekarang hidupnya hanya pecundang. Jadi tolong, ia meminta pria yang dicintainya untuk hidup bahagia seperti orang lain. Tetapi cinta pertamanya tetap bersikeras untuk menyukai bibi hewan. Saat perkumpulan klub buku di malam hari, ada anggota baru, yaitu cinta pertama Jangwo, dan Jangwo terlihat senang karena kehadirannya. Pada saat mereka berkumpul, hewan ingin mengambil barang di lantai atas. Saat ia sedang mengambil barang, ia melihat laptop Ensep dan lanjut membaca cerita Ensep di websitenya. Keesokan harinya, adik Ensep berangkat ke sekolah bersama pria yang ia sukai, dan ia terlihat sangat senang ketika berboncengan. Sampai sekolah, ia memamerkannya kepada setiap orang yang melihatnya. Cerita beralih ke hewan. Ia bertemu dengan Boyong di sebuah bus, dan akhirnya Boyong meminta maaf kepada hewan atas kesalahan yang ia perbuat di masa lalu. Ia juga mengikhlaskan Ensep bersama hewan, lalu hewan pun memaafkannya. Saat sedang di toko buku, Ensep menerima telepon bahwa kakek yang sering memasak ketika acara perkumpulan klub buku sedang masuk rumah sakit. Ia adalah orang yang sering hadir di acara perkumpulan klub buku karena cucu satu-satunya suka membaca buku. Saat Ensep tahu hal itu, ia bergegas datang ke rumah sakit dan membawa cucu kakek untuk pulang ke rumah hewan karena ia hanya tinggal berdua bersama kakeknya. Jadi selama kakeknya dirawat, hewan yang menjaga anak tersebut. Keesokan harinya, pada saat hewan mencari bibinya, ia mendatangi kamar bibinya. Hewan pun memanggil bibinya, tetapi tidak ada jawaban. Sampai akhirnya hewan membuka pintu kamarnya dan melihat bibinya pingsan. Ia pun sangat panik.